Walt Disney sekalipun kalau masih hidup, dia nggak bakal setuju terhadap perubahan cerita dari film Snow White ini. Ya, lagi-lagi rubah nggak apa-apa, tapi kenapa rubahnya sampai ngerubah esensi cerita dari original story-nya? Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Vidialo. Kita akan masuk di trailer reaction. Ya, lebih tepatnya kali ini kita akan nge-react sebuah teaser trailer dari film Snow White live action, bos. Nah, ini menarik sekali karena tepat pada hari ini sebenarnya lagi ada acara D23 Expo, di mana Disney itu mengeluarkan project-project film terbarunya untuk tahun-tahun ke depan. Tadi gue sempat lihat dari MCU udah keluarin beberapa project seperti Daredevil ada kejelasan, Ironheart ada kejelasan gitu ya. Terus ada Lion King yang Mufasa juga dikeluarin juga trailernya. Tapi itu semua sebenarnya nggak terlalu menarik perhatian gue. Tapi ada satu project yang sangat-sangat menarik perhatian gue. Kenapa? Karena dari dulu udah gue tungguin, udah gue maki-maki, udah gue wanti-wanti, udah gue tandain di film yang satu ini. Karena banyak banget kontroversinya, banyak banget masalah dari film ini, yaitu film Snow White live action. Ya, kalian udah tahu lah belakangan ini Disney kan udah mulai ngadi-ngadi ya, SJW-nya mulai banyak. Dan banyak dari kalian yang udah ngomel-ngomel juga kan, apa-apa Disney sekarang LGBT lagi. Sebenarnya ya, menurut gua LGBT itu bukan masalah yang paling utama untuk saat ini. Kenapa? Karena masih soft, masih step by step. Meskipun kita perlu ada perlawanan juga ya untuk menghentikan Disney ini. Cuma menurut gue yang udah lebih parah lagi, yang udah lebih blak-blakan, itu SJW feminisme. Apalagi kalau kalian perhatiin film-film Disney live action, itu belakangan parah banget. Kayak Mulan, lu bayangin Mulan yang dari original film animasinya sebagus itu one of the best animation yang pernah gue lihat. Dan itu ngomongin feminisme, jelas-jelas karakter utamanya cewek yang pura-pura jadi cowok, itu kurang feminisme apalagi. Lu tambahin di live actionnya feminisme yang nggak perlu gitu. Lagi-lagi feminisme sebenarnya nggak masalah gue, tapi kalau feminismenya merusak cerita dari film itu sendiri, itu yang ngaco. Sama kayak Mulan gitu ya, penyihir bisa berubah jadi burung cuman buat ngasih tahu kalau misalnya Mulan cewek itu kuat loh, kayak what the fuck man gitu loh. Terus habis itu film Aladdin misalnya yang Jasmine ternyata yang jadi sultan gitu, padahal di animasinya yang jadi sultan ya Aladdin cowok, di mana-mana sultan cowok gitu. Terus diganti lagi. Berkali-kali Disney melakukan hal yang seperti itu. Sama seperti Snow White. Nah, ini kita bakal reaction teaser trailernya yang gue udah mulai curiga nih, agak ngaco nih pas ini film. Karena kalau kalian ikutin berita dari film ini, Rachel Zegler sebagai pemerannya Snow White nih, si ini yang kita belum bisa lihat mukanya ya. Ini orang emang seneng banget untuk memicu amarah dari para netizen gitu. Dia berkali-kali mengeluarkan statement yang sangat-sangat ngaco, dan bahkan menurut gue untuk bisnis dari segi marketing Snow White live action ini pun jadi menurut gue menurun nih gara-gara statement-statementnya dia gitu. Sampai dia juga dimarahin sama Disney sih. Dia ngomong kalau misalnya film Snow White and the Seven Dwarfs yang original dulu, yang versi animasinya udah ketinggalan zaman, itu tahun 1937. Sekarang udah 2023. Ini statement dia ya tahun lalu gitu. Dia bener-bener ngomong gitu. Dia ngejelek-jelekin produk original yang padahal dia mainin sebagai karakter utamanya. Kan aneh gitu. Sebagai aktris itu sangat-sangat tidak profesional, men. Mengingat film Snow White and the Seven Dwarfs itu adalah film pertamanya Disney loh. Itu film paling klasik, film tahun 1937 yang memulai Disney sampai bisa sampai sekarang. Ya, Snow White ini adalah yang pertama. Dan lu ngejelek-jelekin project Disney yang awal itu gara-gara apa? Katanya ceritanya udah gak masuk di zaman sekarang. Masa pangerannya katanya stalker, penguntit gitu. What the hell? Lu ngomong salah satu karakter paling penting di film Snow White yang membangunkan Snow White dari tidur panjangnya itu gara-gara dia makan apel beracun tuh. Kalau kalian inget di filmnya dulu itu gara-gara penyihir yang tua itu. Nah, akhirnya si Snow White itu kan bisa bangun gara-gara dicium sama pangeran. Nah, katanya adegan itunya bakal dihilangin di film live action ini, bakal dirombak abis-abisan. Bahkan si Rachel Zegler sampai bilang adegan-adegan pangeran di film ini kalau misalnya dipotong pun, dihilangin pun gak apa-apa gitu kan. Aneh, buset dah. Itu statement macam apa? Ya, lagi-lagi gue gak masalah kalau Rachel Zegler ini adalah seorang feminis gitu, tapi masa ngeluarin statement kayak gitu yang sangat-sangat tidak profesional. Dan Disney-nya sendiri pun juga ngadi-ngadi gitu, ngerubah cerita yang harusnya secara esensi seperti itu, lu rubah dengan menghilangkan esensi ceritanya. Ya, lagi-lagi kalau lu bikin adaptasi live action gak mungkin 100% sama dong. Ya, gue paham, tapi lu gak ngerubah esensi cerita aslinya dong. Pesan moral di balik film yang dulu kan, itu kan lu harus menghargai itu dari filmmakernya. Sedangkan lu ganti sekarang, lu hilangin tuh adegan-adegan penting dari pangeran yang sebenarnya cowok itu juga sangat penting untuk dalam sebuah film. Gak mesti lu ngomongin feminisme terus lu hilangin 100% cowoknya, kan gak make sense gitu loh. Dan gue baca juga si Rachel Zegler ngomong kalau misalnya di film Snow White live action ini, si Snow White itu punya mimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Itu kan kayak
kenapa harus gini banget sih? Feminisme nggak gini juga gitu loh. Bahkan kalau kalian tahu, David Hance sebagai anak dari sutradaranya film Snow White yang OG yang tahun 1937, dia pun juga nggak setuju perombakan cerita besar-besaran dari Disney terhadap Snow White live action ini gitu. Bahkan dia ngomong, Walt Disney sekalipun kalau masih hidup, dia nggak bakal setuju terhadap perubahan cerita dari film Snow White ini. Ya, lagi-lagi rubah nggak apa-apa, tapi kenapa rubahnya sampai ngerubah esensi cerita dari original story-nya? Nah, sekarang gue pengen tahu nih, kita lihat aja, kita buktikan sendiri secara teasernya. Gue nggak tahu ini bakal menunjukkan seberapa besar perubahan dari animasinya ya. Gue matiin dulu, oke? Ya, biar kita lihat dulu, kita reaction. Gue semoga aja dari teasernya sih nggak bakal ngasih lihat hal yang aneh-aneh. Semoga aja. Kita lihat, let's go. Kita mundurin, oke. Ya. Ini si Rachel Zegler ya. Disney invites you. Nice. Oke, ini hewan-hewan ya. Iya, Snow White kan temannya banyak ya hewannya ya. Dwarf nih, Seven Dwarf. Oke. Looks mah selalu keren lah. Disney selalu bagus ngomongin sinematik. Musikal. Nah, ini dwarfnya nih nggak manusia real, pakai CGI. Gal Gadot jadi Queen ini ya. Mirror, mirror on the wall. The fairest one of all. Secara kostum sih sangat-sangat komik akurat. Oke, berubah jadi nenek penyihir. Oke, pangerannya. Ah, adegan apa ini? Snow White. Oke, dari teaser sih sebenarnya nggak terlalu ada yang masalah. Cuman ada satu sih. Nah, apel beracunnya masih ada ya, yang penting ya. Apel beracunnya masih ada. Cuman ini masalahnya, coba kalian lihat di sini ya. Bagian kurcaci mana ya kurcaci? Nah nih, bagian kurcaci nih, kalian bisa lihat nih. Ini juga jadi masalah nih kemarin. Ya, kalau ngomongin musikal, si Rachel Zegler emang jago ya nyanyi gitu. Makanya gue nggak heran, meskipun secara kulit dia kan memang keturunan Kolombia. Nah, ini juga banyak yang protes kemarin karena apa nih Snow White jelas-jelas namanya putri salju gitu, tapi kulitnya malah nggak putih ya. Itu kan biasa orang-orang suka rasis. Yang gue sangat-sangat paham kenapa mereka protes masalah itu, karena ya Snow White man esensinya mengenai di kulit putihnya gitu. Diceritakan kalau di kisah aslinya pun kulitnya Snow White itu seputih salju gitu. Makanya ya mungkin orang pada protes karena itu sih. Cuman kita nyalain dulu lampunya ya. Secara kostum gue gak ada masalah. Ini ikonik banget, sangat-sangat merepresentasikan versi animasinya. Ini percis banget. Nah, cuman dwarfnya nih, kalau kalian perhatiin dwarf di sini tuh semuanya pakai CGI muka, jadi nggak pakai aktor asli. Ya ini sorry kalau misalnya gue salah, cuman seinget gue katanya aktornya ada satu doang, sisanya itu pakai CGI. Cuma yang udah pasti tuh waktu itu Peter Dinklage, kalau kalian tahu, aktor yang terkenal sebagai perannya di series Game of Thrones, kalau kalian ingat, dia itu kan mengidap dwarfisme ya. Dwarfisme itu ya punya badannya kerdil gitu. Nah, harusnya kalau misalnya mau real lebih realistis ya tinggal pakai aktor-aktor yang badannya kerdil kan gitu. Dari dulu selalu kayak gitu kok. Film-film yang memang membutuhkan orang-orang yang badan kerdil ya pakai aktor yang dwarfisme gitu. Kenapa harus dibikin pakai CGI gini gitu? Nah, itu si Peter Dinklage tuh kalau nggak salah marah tuh di situ. Tapi ya balik lagi, sebenarnya itu bukan masalah yang paling utama gitu. Gue masih nggak masalah deh kalau misalnya emang cuma pakai CGI. Yang penting jangan sampai kelihatan kasar banget aja sih. Kalau dari sini ya udah cukup oke lah sebagai Disney live action gitu. Ya smooth, warnanya cakep, dari estetik mah estetik. Lu perhatiin semua film-film Disney, ya mungkin banyak dari kalian yang nggak terlalu mikirin esensi dan sebagainya ya. Kalian yang penting lihat keren, yang penting looks-nya bagus, yang penting musiknya bagus-bagus kayak Speechless gitu kan di film Aladdin ya bagus. Speechless, speechless, let the storm in. Tapi apa fungsinya gitu untuk ceritanya tuh ngapain ada lagu Speechless kan gitu loh. Yang penting kan gimana filmnya bisa mengadaptasi dari kisah yang begitu indah versi originalnya yang udah masterpiece. Ya jangan sampai kejadian kayak film Pinocchio yang live action kembali terulang lagi, di mana ya lu lihat aja Pinocchio nggak jelas, kayak masa Pinocchio-nya di akhir nggak tahu mau berubah jadi manusia atau nggak, kayak
esensinya padahal di animasi kan nggak begitu. Di animasinya ya anak yang nggak nurut sama orang tua jadilah boneka gitu. Kalau mau nurut baru lalu jadi bocah beneran. Lah diganti gitu di film live action ya. Ya hal-hal sekecil itu sangat-sangat penting karena memang Disney dari dulu yang bisa bikin film-film Disney itu bagus banget, begitu indah ya karena memang esensi cerita itu. Nah itu yang mulai dikikis lama-lama sama Disney gitu. Sama kayak tadi pangeran, lihat deh, pangeran juga ya, feeling gue ya nggak bakal guna nih pangeran nih. Lihatin aja nih ya, palingan cuman pertarungan antara si Snow White sama ratu jahatnya yang diperankan sama Gal Gadot nih. Ini menarik sih ya. Gue nggak tahu siapakah Gal Gadot bisa memerankan karakter ratu yang jahat seperti itu. Tapi ya gue sangat-sangat berharap kalau film ini tidak seperti yang kita pikirkan. Ya bahkan dari teasernya seperti ini. Semoga aja ini bisa membantah semua ekspektasi penonton, malah jadi bagus gitu. Malah jadi, wih ini baru live action yang kita mau dari film-film Disney. Karena mengingat sutradaranya kan Mark Webb ya, yang udah ngebikin The Amazing Spider-Man, 500 Days of Summer, itu film-film yang menurut gue cukup bagus. Dan penulisnya pun Greta Gerwig yang lu udah tau lah, dia udah nyutradarain filmnya Barbie yang buat gue juga nggak bagus-bagus amat juga sih. Cuma ya oke lah, nggak tahu kalian pendapatnya gimana mengenai film Snow White yang live action ini, coba tulis di kolom komentar. Cuma ya gue tahu sih resiko gue ngekritik-kritik film Disney kayak gini ya, gue udah ngalamin gitu, dimana ya gue nggak pernah diundang main sama Disney jadinya. Gara-gara gue sering-sering kritik. Cuman ya meskipun sebagai manusia ya gue sedih sebenarnya nggak diundang, tapi ya inilah visi misinya ngelantur ya, mau nggak mau gitu kan, kita harus sampaikan fakta apa adanya, jangan ditutup-tutupin demi cuan, demi duit gitu. Ya udah bagus-bagusin filmnya, enggak, kalau ngelantur tidak bisa, tidak semudah itu Ferguso ya. Ya semoga aja, tapi gue tetap pengen film ini jadi bagus, mengingat gak semua kok film Disney live action yang gagal gitu. Kalau kalian pengen cek film-film Disney live action yang bagus menurut ngelantur top 5-nya, tinggal cek di segmen nyari, gue udah pernah bikinin top 5 versi gue. Ya itu yang bagus-bagus gitu. Tapi ya memang kita nggak bisa pungkiri belakangan ini film Disney mulai hancur semua ini live action ya. Semoga aja yang ini tetap bagus. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.